Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Izinkan saya menyampaikan pemaparan tentang tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Diversifikasi Pendapatan pada Stabilitas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kota 2005-2019. Latar belakang penelitian saya bahwa diversifikasi pendapatan itu dilakukan dengan membagi sumber pendapatan ke dalam pos-pos untuk mengurangi resiko dan menjamin ketersediaannya dengan tujuan untuk mencapai stabilitas pendapatan. Adanya dinamika perekonomian dalam negeri maupun global yang sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian daerah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan, yang mana itu merupakan salah satu kekhawatiran bagi sebuah instansi tak terkecuali pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah itu mendapatkan dana transfer yang cukup besar dari pemerintahan pusat, namun tentu saja pemerintah daerah tetap perlu untuk memperjuangkan kestabilan pendapatan untuk mempersiapkan pemerintah dari kemerosotan ekonomi dan krisis fiskal. Dari berbagai literatur, diversifikasi pendapatan menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk lebih siap dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global yang bisa berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Rumusan masalahnya, setiap daerah itu memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang beragam. Dalam rangka menggali potensi ekonomi tersebut dan juga pengelolaan keuangan daerah, strategi pemerintah dalam menerapkan diversifikasi pendapatan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas penerimaan daerah. Berbagai penelitian, salah satunya dari Carroll tahun 2009, menemukan bahwa diversifikasi memang berdampak pada stabilitas. Walaupun dampaknya secara spesifik itu bervariasi tergantung pada bagaimana struktur pendapatan tersebut terdiversifikasi. Yang tahun 2012 menemukan bahwa efek diversifikasi pada stabilitas pendapatan bergantung pada stabilitas ekonomi pada saat itu. Dan ketika diversifikasi pendapatan berlaku untuk manajemen keuangan publik, berbagai sumber pendapatan dapat digunakan untuk melindungi instansi dari kerugian yang signifikan dari setiap pendapatan tunggal karena goncangan eksogen seperti penurunan ekonomi, perubahan hukum, dan juga gejolak politik. Dari beberapa penelitian yang mendukung efek positif diversifikasi pendapatan, terdapat juga penelitian yang hasilnya itu menyatakan bahwa ternyata diversifikasi pendapatan itu juga meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mendiversifikasi instrumen pajak secara implisit mengundang lebih banyak persaingan langsung dengan kekuatan fiskal mereka sendiri, dengan kekuatan fiskal dari pendapatan yang lain. Hal ini adalah penelitian dari Shernick, Langley, dan Reshovsky tahun 2011. Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian saya adalah apakah diversifikasi pendapatan berpengaruh pada stabilitas pendapatan pemerintahan kabupaten kota tahun 2005 sampai 2019. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh diversifikasi pendapatan pada stabilitas pendapatan pemerintah kabupaten kota. Keaslian penelitian saya ini melanjutkan penelitian Martius tahun 2021 di mana Martius meneliti tentang sejauh mana tingkat diversifikasi pendapatan pajak pada pemerintah provinsi tahun 2010-2019. Penelitian ini memperluas tidak hanya how diverse, tapi pengaruh diversifikasi pendapatan itu sendiri kepada stabilitas pendapatan. Dan penelitian ini paling dekat dengan penelitian Carroll tahun 2009, di mana saat itu Carroll meneliti tentang pengaruh diversifikasi pendapatan pada ketidakstabilan atau inklusi fiskal keuangan kabupaten kota di Amerika. Carroll menggunakan data tahun 1977 sampai 2002, dan kenapa penelitian ini paling dekat dengan penelitian Carroll? Karena hampir variabel-variabel yang ada di penelitian Carroll dan penelitian ini
hampir mirip, namun penelitian ini menggunakan data yang tersedia di Indonesia. Kemudian penelitian ini terhubung juga dengan penelitian Wen Lian tahun 2012, di mana Wen Lian menganalisis di Amerika Serikat tentang dampak diversifikasi pada stabilitas pendapatan negara. Wen Lian ikut melibatkan variabel struktur basis ekonomi, ketergantungan pada sumber pendapatan, pajak non-penjualan, financial slack, dan juga kontrol politik untuk mengukur pengaruh diversifikasi pada ketidakstabilan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, model yang digunakan mengacu pada penelitian Deborah Carroll tahun 2009, di mana stabilitas pendapatan dinyatakan dalam volatilitas pendapatan. Kemudian data yang digunakan menggunakan data panel statistik 514 pemerintahan daerah kabupaten kota seluruh Indonesia selama 15 tahun yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dan setelah melakukan uji Chow dan uji Hausman, penelitian ini menggunakan metode Fixed Effect Model. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini pertama yaitu melakukan regresi untuk menentukan nilai volatilitas pendapatan. Regresi ini adalah deviasi absolut dari residual yang berfungsi sebagai variabel dependen kita yaitu volatilitas pendapatan. Jadi nilai pendapatan total pemerintah daerah kita regresi untuk mendapatkan nilai volatilitas pendapatan. Maksud saya deviasi absolut dari residual regresi tersebut digunakan sebagai nilai volatilitas pendapatan. Kemudian setelah mendapatkan nilai volatilitas pendapatan, kita masuk ke model ini adalah persamaan penelitian ini, dependent variabelnya adalah volatilitas pendapatan, kemudian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari regresi itu menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan itu berpengaruh signifikan terhadap volatilitas pendapatan. Untuk diversifikasi pendapatan non-pajak itu berpengaruh signifikan positif. Diversifikasi pendapatan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap volatilitas pendapatan. Kesimpulannya, diversifikasi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pendapatan pemerintahan kabupaten kota. Keterbatasan penelitian ini berdasarkan kajian literatur diketahui variabel lain yang mempengaruhi stabilitas pendapatan yang tidak dianalisis dalam model penelitian ini. Dari sisi internal, selain diversifikasi pendapatan, antara lain ada variabel aset yang dimiliki organisasi. Dari sisi eksternal, yang mempengaruhi stabilitas pendapatan antara lain produk domestik bruto dan inflasi. Kemudian keterbatasan lain adalah periode penelitian ini terbatas observasi tahun 2005 sampai 2019. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis variabel lain seperti aset pemerintahan daerah, produk domestik bruto, dan inflasi dalam mempengaruhi stabilitas pendapatan. Kemudian saran yang kedua adalah penambahan periode observasi penelitian. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.